Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. menjelang siang. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Izin menyampaikan pemaparan terkait dengan tugas agenda 3, yaitu strategi peningkatan kinerja Telkom Indonesia yang nantinya akan disampaikan oleh kelompok 4 yang terdiri dari Pak Agus, yang pertama, yang kedua Pak Yudi Hartana, yang ketiga Pak Gusti Nur Hidayat, yang keempat Pak Andi, dan yang kelima saya sendiri Ahmad Yasir Nur Hafiz. Pertama, kenapa kami mengambil PT Telkom Indonesia? Karena PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi atau penyedia terbesar di Indonesia yang sejak dulu perannya mempunyai sangat vital di bidang telekomunikasi dan infrastruktur digital bagi masyarakat di Indonesia. Tentu perusahaan besar tidak hanya melihat dari kesuksesan, tetapi juga banyak sekali juga kendala-kendala yang mereka alami, yaitu terkait dengan pengembangan infrastruktur yang dari awal sampai saat sekarang ini yang tentu masih banyak mengalami permasalahan. Oleh karena itu tentunya kami menyampaikan beberapa identifikasi permasalahan, diantaranya salah satu adalah pengembangan infrastruktur Telkom yang belum optimal, terutama pada daerah-daerah terpencil di pelosok-pelosok dan di daerah timur di Indonesia. Nanti untuk selanjutnya terkait dengan faktor penyebab permasalahan akan disampaikan oleh teman saya dari kelompok 4. Persilahkan. Terima kasih. Saya Agus Haryanto menyampaikan faktor penyebab permasalahan kinerja di Telkom Indonesia. Yang pertama, keterbatasan investasi. Investasi yang tidak memadai dalam pembaruan dan pemeliharaan infrastruktur dapat mengakibatkan jaringan yang usang atau tidak cukup kuat untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam mengelola dan memelihara infrastruktur bisa menghambat kualitas dan kendala jaringan. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada teknologi lama. Jika Telkom masih menggunakan teknologi lama yang tidak sejalan dengan perkembangan teknologi terbaru, hal ini dapat menyebabkan efisiensi yang rendah dan kinerja yang buruk. Kemudian yang keempat, regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang membatasi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi atau mengembangkan infrastruktur baru dapat membatasi perbaikan dan ekspansi jaringan. Yang kelima, masalah finansial. Kesulitan finansial atau alokasi anggaran yang tidak memadai dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan pembaruan atau perluasan infrastruktur. Yang keenam, kendala geografis. Tantangan geografis seperti lokasi terpencil atau sulit dijangkau dapat mempersulit pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang stabil. Yang ketujuh, kerusakan dan gangguan. Kemudian yang kedelapan, kepadatan pengguna. Selanjutnya, terkait alternatif strategi peningkatan kinerja akan disampaikan oleh Pak Andri. Oke, terima kasih Pak Agus Haryanto. Eh, Perkenalkan, saya Andri Yunan Pratama, NDH 34, akan melanjutkan slide yang bertopik adalah alternatif strategi peningkatan kinerja. Jadi di sini kami mengutarakan ada 8 poin peningkatan kinerja. Saya mulai membacakan dari poin pertama. Mohon maaf, Telkom ini memang harus memiliki beberapa alternatif strategi, yaitu yang pertama adalah untuk peningkatan kinerja adalah kerjasama dengan mitra teknologi. PT Telkom ini dalam hal ini dapat menjalin kemitraan terhadap perusahaan teknologi global untuk memperkuat kapabilitas teknologi dan inovasi. Kerjasama ini bisa menyangkut kepada pengembangan infrastruktur jaringan, adaptasi teknologi terbaru seperti 5G, IoT atau Internet of Things, dan cloud computing. Poin kedua adalah kerjasama dengan startup.
membina kerjasama dengan startup lokal dan membantu PT Telkom dalam mengadopsi inovasi dan teknologi baru dengan cepat. Hal ini bisa mencakup inkubasi dan akselerasi startup, investigasi strategis, atau program kolaborasi untuk mengembangkan solusi teknologi baru. Poin ketiga adalah kerjasama dengan pemerintah dan regulator. Hal ini diperuntukkan untuk mendapatkan dukungan dalam hal kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan infrastruktur telekomunikasi, termasuk di dalamnya adalah proyek-proyek strategi nasional seperti pembangunan jaringan fiber optik dan pengembangan smart city, yang akhir-akhir ini memang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan. Kemudian adalah poin keempat, kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian. PT Telkom bisa bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk pengembangan sumber daya manusia dan riset. Kolaborasi ini dapat membantu dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil serta mengembangkan inovasi melalui penelitian bersama. Nah, bisa kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu poin 5, kerjasama dengan industri lain. Kolaborasi sejenis ini maksudnya adalah seperti perbankan, kemudian kesehatan, pendidikan, dan transportasi untuk mengembangkan solusi digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan layanan. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah platform fintech, telemedicine atau e-learning. Kemudian yang poin keenam adalah kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi lain. Eh, Dalam hal ini kita bisa mengambil di dalam atau di luar negeri. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan layanan dan peningkatan kualitas jaringan. Bisa melalui konsorsium, joint venture, atau sharing infrastruktur. Poin ketujuh adalah program kemitraan untuk meningkatkan layanan pelanggan. Kemitraan ini biasanya dibentuk oleh perusahaan yang memiliki layanan pelanggan terbaik untuk meningkatkan pengalaman pelanggan PT Telkom. Di dalamnya mencakup pelatihan, sistem CRM bersama, dan pengembangan platform pelayanan pelanggan. Dan kita sampai kepada poin terakhir, yaitu poin 8, kerjasama dalam pemasaran dan distribusi. Kolaborasi dengan perusahaan lain dalam hal pemasaran dan distribusi produk layanan PT Telkom. Misalnya kemitraan dan retailer elektronik untuk perusahaan produk atau bundling layanan dengan produk lain. Ini adalah 8 alternatif yang bisa kami sajikan untuk PT Telkom. Kemudian selanjutnya adalah bahasan tantangan manajemen kinerja yang akan dilanjutkan oleh Pak Yudi Hartana. Demikian penyampaian dari saya. Monggo Pak Yudi, tolong dilanjutkan. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Andre. Ulun melanjutkan tantangan yang dihadapi dalam penerapan strategi. Pertama adalah koordinasi dan manajemen, mengelola berbagai mitra dan memastikan koordinasi yang efektif antara mereka dapat menjadi tantangan. Konflik kepentingan, perbedaan visi antara Telkom dan mitra dapat mempengaruhi kelancaran proyek. Yang berikutnya adalah kesepakatan kontrak. Menyusun kontrak yang adil dan jelas dengan mitra seringkali memerlukan waktu dan negosiasi. Ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dalam kontrak dapat menyebabkan masalah hukum atau operasional di kemudian hari. Berikutnya, integrasi teknologi. Integrasi infrastruktur dan teknologi dari berbagai mitra mungkin menghadapi masalah kompatibilitas, perbedaan standar atau sistem teknologi antara Telkom dan mitra dapat mempersulit integrasi yang mulus. Berikutnya, kontrol kualitas. Menjamin kualitas dan konsistensi dalam penerapan infrastruktur yang melibatkan beberapa pihak dapat menjadi sulit. Telkom harus memastikan bahwa semua mitra mematuhi standar kualitas yang ditetapkan. Berikutnya akan disampaikan oleh Pak Dayat. Waktu saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NDH 38 atas nama Gusti Nur Hidayat.
melanjutkan dari presentasi teman-teman di kelompok 4 genap, berikut adalah tantangan yang dihadapi dalam penerapan strategi, di mana di PT Telkom sendiri kami menyimpulkan pengelolaan manajemen resiko terkait dengan keterlambatan, biaya tambahan, atau kegagalan dalam proyek kemitraan harus dikelola dengan hati-hati. Kemitraan yang gagal atau tidak memuaskan dapat berdampak pada reputasi dan kinerja Telkom. Kemudian pemberdayaan budaya dan cara kerja, budaya organisasi dan cara kerja yang berbeda antara Telkom dan mitra dapat mempengaruhi efektivitas kolaborasi. Misalnya dalam proses kerja atau komunikasi dapat menghambat kemajuan proyek. Kemudian kepatuhan regulasi dalam kerjasama dengan mitra, Telkom harus memastikan bahwa semua pihak mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku. Ketidakpatuhan oleh mitra dapat menimbulkan masalah hukum atau operasional. Yang terakhir, pembagian keuntungan menentukan bagaimana keuntungan dan manfaat dari infrastruktur yang dikembangkan akan dibagi antara Telkom dan mitra. Bisa menjadi isu sensitif yang memerlukan kesepakatan yang jelas. Memang untuk tantangan yang dihadapi PT Telkom sendiri tidak hanya di dalam PT Telkom sendiri, tapi juga di berbagai BUMN yang nantinya akan menjadi valid atau tidak memberikan penerimaan negara bukan pajak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada Pak Yasir. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menyampaikan terkait hasil tulisan dari kelompok 4 tentang strategi peningkatan kinerja Telkom Indonesia. Ya, mudah-mudahan tulisan dari kelompok ini mempunyai manfaat dan juga sekaligus memenuhi tugas dari agenda 3. Demikian kiranya untuk penyampaian hari ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasir.